Halo, perkenalkan nama saya Desi Natalia. Hari ini saya akan menceritakan salah satu tokoh biografi yang mungkin dari kita sudah pada tahu, yaitu adalah Chairel Tanjung. Profil singkatnya, nama lengkapnya yaitu Chairel Tanjung, lahir di Jakarta, Indonesia 16 Juni 1962, memiliki dua anak, yang pertama adalah Putri Indasari Tanjung, dan yang kedua adalah Rahmat Dwi Putra Tanjung, menganut agama Islam. Riwayat pendidikannya SD Vanlit Jakarta, SMP Vanlit Jakarta, SMA Negeri 1 Budi Utomo, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Indonesia, dan yang terakhir Eksekutif IPPN. Setelah itu, biografi singkatnya. Chairel Tanjung itu seorang pengusaha sukses yang mungkin dari kita sudah pada tahu, dan dia pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian pada 19 Mei 2014 hingga 20 Oktober 2014. Chairel Tanjung itu merupakan seorang CEO utama City Corp, yaitu perusahaan konglomerasi yang membawahi beberapa anak perusahaan seperti Transcorp, Bank Mega, dan City Global Research. Kehidupan pribadinya, Chairel Tanjung ini memiliki 6 saudara, dan pada zaman Orde Baru dia pernah mengalami masalah, yaitu usaha ayahnya itu harus dipaksa untuk ditutup karena bertentangan dengan politik pada penguasa saat itu. Setelah itu, keadaan tersebut memaksakan kedua orang tuanya harus menjual rumahnya sehingga mereka harus tinggal di kamar losemen yang sempit. Perjalanan karirnya, selama kuliah karena adanya kendala di masalah keuangan yang mengharuskan Chairel Tanjung harus menjual buku kuliah, kaos, dan fotokopi di kampus tersebut. Setelah itu ia mendirikan toko peralatan kedokteran tetapi bangkrut. Setelah dia lulus kuliah, ia mendirikan PT Pariarti Sindutama yang membutuhkan 150 juta untuk modal utama. Tetapi pada saat itu dia mendapatkan profit yang sangat besar karena pada awalnya ia langsung mendapatkan order 160 ribu. Setelah itu dia semakin mengembangkan usahanya dan ia menekuni di 3 bidang bisnis, yaitu keuangan, properti, dan multimedia. Salah satu di bidang keuangan mungkin kita tahu Bank Mega, properti, dan multimedia seperti Transcorp. Dan setelah itu ia pernah menjadi salah satu Menko Perekonomian pada zaman SBY yang menjadi presidennya. Setelah itu ia menjadi guru besar di Universitas Airlangga. Motivasi yang bisa kita dapatkan dari sini, kita tahu dia menghadapi banyak masalah, banyak rintangan di keluarganya, tapi dia nggak pernah jadikan itu sebagai kegagalan yang buat dia nggak bisa bangkit gitu. Mungkin dia udah bangkrut, dia udah mengalami banyak masalah, tapi itu nggak jadi alasan dia untuk nggak bangkit, dan nggak buat jadi itu alasan sebagai dia nggak bisa mencapai cita-citanya. Sehingga kita udah tahu banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin saat ini kita udah pada dengar gitu, seperti Bank Mega, Transcorp gitu. Kekurangan kita saat ini, mungkin saat ini kita nggak punya koneksi yang besar, keuangan modal yang besar. Mungkin saat ini banyak belakang-belakang kita yang nggak bisa memampuin kita kejar mimpi kita, tapi percayalah, dari toko tersebut, dari toko Chairel Tanjung, kita bisa belajar untuk kita kejar cita-citanya. Kegagalan itu adalah salah satu sumber untuk kita belajar, untuk kita bangkit, untuk menjadi orang yang lebih sukses. Sekian dari penjelasan saya mengenai tokoh biografi Chairel Tanjung. Terima kasih.